Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isa Al-Masih pada malam hari ini dalam ibadah malam saat ini. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita sejenak beberapa menit ke depan ini dengan serius kita menghadap kepada Tuhan, dan saya yakin ibadah kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan menjamah kita dan mendengar seluruh cerita hati kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar apa yang di pergumulan kita. Mari kita menghadap Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita buka ibadah kita pada malam hari ini. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Amin. Dan dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Turunlah atas sekalian dimanapun engkau berada. Kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian yang memampukan engkau beribadah kepadanya. Tuhan, kami serahkan saat ini ibadah istimewa dalam tangan Engkau. Kami berjumpa dalam Engkau walaupun di cloud ini ya Tuhan. Terpuji namamu. Amin. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan Tuhan hadir dimanapun kami berada. Bimbing kami Tuhan, buka mata hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat merasakan hadirat Allah. Amin. Urapan Allah turun tengah-tengah kami, jamahan Tuhan ada tengah-tengah kami. Kami siap memuji, memuliakan namamu. Amin. Kami datang di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Mohon berkat semua sarana yang ada, Tuhan berkati, sehingga semua berjalan dengan baik. Berikan anugerah khusus dari Engkau. Dan segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Pergi Engkau. Dan biar Tuhan kuasa Engkau saja yang bekerja. Kau kirimkan pasukan malaikatmu menuntun ibadah ini, sehingga semua berjalan dengan lancar, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Amin. Dalam situasi yang sekarang ini, kita tidak bisa mengandalkan hanya kekuatan manusia. Ya. Kita hanya satu, mengandalkan Tuhan. Mari saya ajak untuk bernyanyi satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saya ajak untuk bernyanyi sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
hidupku, Tuhan pemulihku. Bersyukur pada Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita akan pujikan, segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, Amin. soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Masih semangat memuji Tuhan semua? Amin. Amin. Biarpun bumi kita akan berlalu, walaupun corona semakin nggak tahu arah ke depannya kayak gimana, cuman kita masih berharap pada Tuhan. Mari kita akan pujikan, biar bumi akan berlalu. Dia akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang
difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tangan saudara semua. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, haleluya. Kita yakin bahwa semua yang difirmankan sama Tuhan Yesus akan terjadi buat kita semua. Dan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya pada Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kita aman dalam Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Akan nyanyikan bagi Tuhan tiada ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan oleh-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pemulihanmu terjadi. Haleluya. Kau angkat setiap beban-beban hidup anak-anakmu. Terpuji Amin, angkat haleluya. namamu. Kami kuat Kami karena kuat meninggikan kuasamu. Kami Kami aman menyembahmu. dalam perlindunganmu. Terpuji Kami angkat memuji namamu. Terpuji namamu. Hanya bagimu Terpuji Yesus. angkat namamu. Oh, Ya haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kalau sebentar ya Amin. Tuhan kami duduk diam di bawah kaki Engkau, kami rindu mendapat pesan Tuhan. Apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami saat-saat ini. Amin. Supaya nama Tuhan dimuliakan, hidup kami diberkati mendapat rahmat kasih karunia Engkau. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, berfirmanlah sebab hamba-Mu ini mendengarnya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon rahmat Allah. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas bersama-sama apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, kita masih dalam paket seri pelajaran tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi ini. Ya, tujuan Tuhan menciptakan manusia kita bahas dalam pertemuan yang lalu, bagaimana manusia ini ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga, untuk merawat bumi ini. Jadi bukan merusaknya tetapi menjaga, merawat bumi ini. Tetap malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di mana Tuhan merindukan yaitu umat yang rajin berbuat baik. Ya, kita masuk dalam topik yang baru yaitu kerinduan Tuhan membentuk umat yang rajin berbuat baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur, satu sisi kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kita telah dipanggil menjadi orang Kristen, dipanggil untuk diampuni dosa kita, dipanggil kita dibebaskan dari segala belenggu yang mengikat dalam hidup kita, dari belenggu setan, dari belenggu kuasa kegelapan, maut dan sebagainya. Kita dibebaskan dari segala ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita, dan kita dijamin masuk surga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan menjadi anaknya. Dan Tuhan Yesus telah membayar dengan harga yang mahal di kayu salib untuk membebaskan kita. Tuhan sudah lakukan semuanya. Lalu apa yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen? Dan inilah panggilan Tuhan dalam hidup kita, tugas kita sebagai orang Kristen. Titus, kitab Titus pasal 2 ayat 14 yang menjelaskan hal ini. Jadi inilah kerinduan Tuhan. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan bukan saja untuk diampuni, diselamatkan, masuk surga dan sebagainya. Tetapi Tuhan rindu supaya kita berubah, hidup kita berubah. Yaitu menjadi umat yang rajin berbuat baik. Umat yang rajin berbuat baik. Kitab Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kitab Titus, Rasul Paulus menuliskan kepada anak didiknya yang bernama Titus, di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita, telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib,
telah membebaskan dari segala kejahatan, dari setan, iblis, dan sebagainya. Untuk apa? Kita dijaring menjadi satu umat, dipanggil menjadi umat. Dan umat yang khusus untuk apa? Umat yang rajin berbuat baik. Inilah menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Jadilah manusia, jadilah umat Tuhan yang rajin berbuat baik. Saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, bukan kita bertanding nomor satu. Kebanyakan kita pertandingan olahraga, siapa yang terbaik, tercepat, terkaya, dan sebagainya. Tapi siapa yang mau berbuat baik? Jika kebaikan yang dilakukan, maka kebaikan yang akan menghampiri kita. Jadi pernyataan ini mengatakan kita dituntut bukan jadi yang Banyak orang salah dalam hidup ini, dia ingin menjadi terpintar, terbaik, jadi juara dan sebagainya. Tapi ternyata panggilan hidup kita bukan itu. Tapi panggilan hidup kita adalah berbuat baik. Itu menjadi panggilan hidup kita. Nah, karena itu biarlah saya temukan satu tulisan katakan, karena itu teruslah berbuat baik. Jangan berhenti, teruslah berbuat baik. Yakinlah setiap perbuatan akan kembali pada diri kita sendiri. Maka fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Efesus pasal 2, kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayat yang senada, yang sejajar dalam kitab Titus tadi. Menjelaskan tentang tujuan Tuhan memanggil kita menjadi orang Kristen, menjadi umatnya untuk apa? Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus artinya orang Kristen. Bukan penciptaan di awal kitab Kejadian. Untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tampak dengan jelas, dengan gamblang. Bahwa orang Kristen dipanggil. Tuhan Yesus sudah menebus, sudah membayar harga, dan kita dijadikan umatnya. Bukan umat pengangguran, tetapi umat yang ada satu tugas di dalamnya. Tugasnya itu apa? Berbuat baik. Dan Allah merindukan kita ini menjadi orang yang selalu berbuat baik. Itu doronglah diri kita untuk terus bersemangat berbuat baik. Apapun situasinya, walaupun kita berbuat baik, ada pepatah air susu dibalas dengan air tuba, air susu yang bagus, enak, diganti dengan air yang pahit. Walaupun mungkin kita berbuat baik, tetapi disalah mengerti, akhirnya diputar menjadi merugikan hidup kita. Tetapi tetaplah semangat berbuat baik, jangan sampai hilang dalam hidup kita. Karena ini menjadi panggilan, hakikat hidup kita. Saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Tujuan hidup tertinggi manusia. Tujuan hidup tertinggi manusia adalah memberikan manfaat bagi banyak orang. Maka pertanyaannya, apakah hidup kita sudah memberi manfaat bagi banyak orang? Apakah hidup kita sudah berguna dengan cara hindari menyakiti orang lain? Ya, kita menjadi manfaat dengan cara menghindari menyakiti orang lain. Dan menambah kebaikan hati dan pikiran ikhlas melakukannya. Berbuat baik kepada sesama. Sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi sesama. Dimulai di dekat kita, orang sekitar kita. Ya, kemudian diperluas dengan orang yang lebih jauh untuk kita selalu berbuat baik. Ada satu pesan dari Mother Teresa yang sangat terkenal di seluruh dunia.
di mana beliau sangat terkenal dengan perbuatan baiknya. Beliau menuliskan demikian, Tuhan tidak bertanya berapa jumlah ijazah yang kita dapat. Sekali lagi, Tuhan tidak bertanya berapa jumlah ijazah yang kita dapat. Ada orang yang bangga, aku punya ijazah S1, S2, S3. Gelarnya panjang dan lebar. Bangga dengan gelar-gelar, saya pinter. Tapi Tuhan tidak bertanya ijazahmu ada berapa. Berapa jumlah harta yang kita hasilkan. Tuhan tidak tanya berapa kekayaan kita. Berapa miliar, berapa ribu, tidak. Tuhan akan bertanya, berapa banyak orang kelaparan yang kita kasih makan? Berapa banyak orang yang kesusahan telah kita tolong? Sekali lagi Tuhan akan bertanya, berapa banyak orang kelaparan yang kita kasih makan? Berapa banyak orang yang kesusahan yang kita tolong? Saya kira pernyataan dari Mother Teresa ini pesan dari seorang yang bijak dan telah melaksanakan firman Tuhan. Terkenal berbuat baik dan kasih-Nya. Kita berbuat baik sampai kapan? Kita berbuat baik sampai kapan? Filipi pasal 4 ayat 5 berbunyi demikian. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat, bukan dihadapi dengan khawatir, bukan dihadapi dengan ketakutan, bukan dihadapi dengan berusaha menyelamatkan diri, karena bumi akan hancur dan kita nggak mungkin mau menyelamatkan diri kemana. Mau pindah ke planet di luar pun, mau pindah ke Mars, planet di luar pun akan hancur juga. Jadi mau lari kemana nggak bisa. Tetapi kita bisa menyelamatkan diri dengan kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Biarlah kita bertekad menjadi terkenal. Bukan terkenal pintar, terkenal jual olahraga, terkenal kayanya, tetapi terkenal kebaikannya. Hari kiamat sudah dekat. Mari kita berbondong-bondong, berpacu untuk semakin rajin berbuat baik. Sampai kita akhirnya menjadi orang yang sangat terkenal. Terkenal dengan apa? Terkenal bahwa kita adalah orang baik. Melakukan banyak hal-hal yang kreatif, melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi umat manusia ini. Bermanfaat bagi sesama kita. Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada kita. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulangi sekali lagi. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ayat ini menjadi pesan bagi kita, supaya kita menjadi terang. Bagaimana bisa menjadi terang? Sederhana ternyata. Menjadi terang dengan cara berbuat baik sebanyak-banyaknya. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna, meringankan penderitaan orang, meringankan penderitaan orang yang kesakitan, yang kesusahan, berikan jalan keluar dan sebagainya. Dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Barangkali memberikan nasihat, memberikan penghiburan, tidak harus berupa uang, tidak. Tetapi bisa saja nasihat, penghiburan, kata motivasi, membagikan kebenaran firman Allah sehingga menguatkan, yang memberikan dorongan, menguatkan yang mereka yang putus asa dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus sendiri semasa hidupnya dalam dunia menjadi contoh
contoh dan teladan hal ini. Injil Markus pasal 7 ayat 37 menyatakan itu. Di mana Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh, teladan kemana-mana. Dia pergi selalu berbuat baik. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 37 dikatakan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tuhan Yesus berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, berkeliling di negara Israel waktu itu maupun sekitarnya, negara tetangga waktu itu. Dan waktu dia berkeliling, bukan cuma berkeliling menikmati tamasya, tur, bukan begitu. Tapi beliau berkeliling dengan melakukan perbuatan baik. Ketika berjumpa dengan orang tuli, disembuhkan. Berjumpa dengan orang yang buta, minta tolong, Tuhan tolong saya, disembuhkan. Ketika bertemu dengan orang gila, kerasukan setan, dilepaskanlah orang gila ini dari kerasukan setannya sehingga sehat, sembuh. Ada yang bermasalah, ada yang ketemu dengan anaknya yang mati, anak yang mati itu dibangkitkan dari kematian sehingga dapat penghiburan, janda ini dapat penghiburan. Jadi makanya ada kesan orang kemana-mana selalu berbuat baik. Tidak ada kejahatan yang dilakukan, tapi kemana-mana selalu berbuat baik. Saya undang saat ini kita menyimak sejenak satu klip pendek. Bila ini di perenungan kita. My dears, manakah yang lebih baik, bertampang malaikat namun hatinya jahat, atau bertampang preman namun hatinya beriman? Tampang malaikat akan mempesona orang di awal perjumpaan saja. Tetapi jika hatimu jahat, orang akan menjadi ilfil padamu. Tampang preman menimbulkan rasa takut di awal perjumpaan. Namun jika hatimu beriman, penilaian orang akan berubah terhadapmu. Tidak ada gunanya kamu cantik atau tampan, tetapi hatimu jahat. Alangkah lebih baik memiliki tampang rupawan dan hati beriman. Aku tidak memandang rupa, aku lebih mementingkan hati. Aku yang akan memenuhi hatimu dengan kasihku, ketulusanku, dan kebaikanku. Aku ingin setiap orang yang berjumpa dan berkenalan denganmu dapat merasakan kasih, ketulusan, dan kebaikan yang aku berikan padamu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Inilah rencana Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan Yesus menghendaki supaya kasih Dia itu nyata. Ada kesaksian dari seorang mantan supir truk yang sudah lanjut usia, sudah pensiun, tetapi dia mengabdikan hari tuanya itu untuk selalu berbuat baik. Dia mengamati di gereja kalau ada yang kesusahan, maka dia menggerakkan diri maupun jemaat yang lain untuk partisipasi, meringankan. Pada suatu saat ada satu keluarga yang menghadapi sakit, ada seorang bapak yang menghadapi sakit kanker dan harus dikemo dan harus tinggal di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah dan mengalami perawatan, dan itu sesuatu yang sangat berat, butuh dukungan. Dan bapak mantan supir truk ini berkata, dia datang ke sana ke rumahnya, boleh saya membantu untuk meringankan beban dalam rumah ini. Dia menyiapkan segala sesuatunya, membantu memberikan makanan kepada mereka, kemudian menggerakkan jemaat untuk bergantian mendampingi merawat si bapak yang sakit ini, dan memberikan kekuatan, penghiburan, serta menemani ketika harus kemo, harus ke rumah sakit dan sebagainya, bersedia menghantarnya. Dan semua itu sangat menolong bagi keluarga yang membutuhkan ini. Alangkah indahnya perbuatan baik seperti ini, itu akan meringankan saudara seiman kita yang butuh bantuan. Apalagi mereka yang di perantauan dan sebagainya, yang sendirian, yang tidak ada sanak famili, yang sulit minta pertolongan.
dan jemaat Tuhan digerakkan seperti ini. Wah, itu sangat-sangat membantu. Alangkah baiknya Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita kembangkan untuk selalu berbuat baik. Tuhan rindu membentuk umatnya yang rajin berbuat baik. Mari kita berbuat baik terus-menerus sampai kita sangat terkenal. Seperti Mother Teresa, seperti Barnabas dalam Kisah Para Rasul yang sangat terkenal dengan kebaikannya. Dan kita terus bersemangat. Kalau baik kita, tetapi tetap ialah semangat untuk terus berbuat baik. Itu menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Mari kita menabur kebaikan, menabur sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Janganlah jemu, berbuat baik. Biarlah pujian ini menjadi penutup untuk tekad kita bersama-sama. Janganlah jemu, berbuat baik. Dan berbuat baik. Janganlah jemu, berlaku baik. Janganlah jemu, berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu, menabur baik. Janganlah jemu, berpikir baik. Janganlah jemu, berkarya baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu, berbuat baik. Janganlah kita jemu, menghayati berkat penuh semangat pujian ini dan melakukannya. kata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu, menabur baik. Janganlah jemu, berpikir baik. Janganlah jemu, berkarya baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Mari kita masuk di dalam doa. Arahkan hatimu kepada Allah. Mintalah lawatan Tuhan malam hari ini. Dan tanamkan dalam hati kita. Tuhan, aku mau bertekad menjadi umat-Mu yang rajin berbuat baik. Dimulai dari rumah kita, di gereja kita, di tengah-tengah masyarakat luas. Menjadi umat yang rajin berbuat baik. Tuhan, kami berdoa, turunkan roh-Mu atas kami. Membuka mata hati kami, pikiran kami. Memberikan inspirasi, ilham. Kau buka pikiran kami untuk menemukan ide-ide baru. Bagaimana kami bisa berbuat baik. Melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat. Baik untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Terutama dalam situasi berat ini ya Tuhan. Tuhan berikan ide. Tuhan akan memberikan inspirasi. Berikan kesempatan. Untuk kami tahu apa yang kami perlu kerjakan. Supaya kami dapat
menjadi orang yang terkenal baik. Supaya kasih Allah dapat dibaca, dilihat, dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu turun atas kami, rahmat-Mu, berkat-Mu, hikmat dari Tuhan, pencerahan dari Tuhan, kemampuan dari Engkau untuk kami mampu berbuat baik sebagaimana Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Ya, kami persilakan saat ini untuk keluarga Bapak Nadeak bisa menaikkan pujiannya. Silakan. Shalom, kami dari keluarga Nadeak mau membawa lagu pujian yaitu Jejakmu Tuhan. Semoga pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi pelayamu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi pelayamu. Serahkan diri genapi pelayamu. Terima kasih. Hora. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak Nadeak yang telah menyampaikan ujiannya ya. Oke, kita untuk bisa menyiapkan amplop persembahan atau nanti amplop persembahan Natal, silakan bisa disiapkan. Kita akan berdoa untuk doa syafaat dan doa persembahan saat ini. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampirimu. Percaya
jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saat itu Tuhan, kami menghadap hadirat Engkau. Kami menyerahkan persembahan kami ini, amplop-amplop yang telah kami siapkan, baik untuk Natal, ucapan syukur, perpuluhan, dan sebagainya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan ucapan syukur kami, menerima seluruh persembahan kami. Dan Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan Engkau atas kami. Menurunkan berkat yang lebih besar lagi. Rahmat, kekuatan baru, kesehatan. Dan Tuhan tambahkan terus lebih besar kepercayaan dan perbesar hidup kapasitas kami untuk dapat menampung segala berkat kasih karunia Engkau. Dan Kau pakai hidup kami untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Engkau. Penjagaan, pelindungan dari keluarga kami, buatlah berhasil apa-apa yang kami kerjakan. Mohon kekuatan baik tubuh, jiwa, dan mental kami ya Tuhan, tengah-tengah pandemi ini supaya kami tetap kokoh kuat. Kami mohon rahmat Tuhan menjamah kami. Dan saat ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit. Untuk keluarga dari Ibu Maria, biar Tuhan tolong. Untuk adiknya yang sakit, Tuhan tumpangkan tangan Engkau dimanapun dia berada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan menjamah, sehat, sembuh saat ini. Dan kami berdoa pula untuk Bapak Nordi, untuk jemaat di Cloud ini yang di Papua yang sakit, Tuhan tolong. Tumpahkan tangan Engkau ya Tuhan dalam nama Yesus, dan di dalam nama Yesus segala virus, penyakit, bakteri apapun, dalam nama Yesus kami usir, tolak keluar. Dan saat ini mohon kesembuhan dari Tuhan, Tuhan berikan sehingga Bapak Nodi beserta dengan anggota keluarga sehat sembuh, tidak ada gangguan apapun. Mohon rahmat Allah, mohon berkat Tuhan, kesehatan dari Engkau. Kami serahkan Bapak RS, biar Tuhan pulihkan kesehatannya, supaya sehat kembali, tidak ada cacat, tidak ada apapun. Ibu Nita juga, dan pemulihannya Tuhan tolong, sehingga sehat sembuh, tidak ada cacat, semua berjalan dengan baik, bahkan lebih sehat dibandingkan hari-hari yang lalu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan juga untuk saudara Bapak Anton Aston, biar Tuhan juga jamah untuk sehat sembuh. Dan untuk Sus Ati, biar Tuhan juga lawat beliau sehingga sehat sembuh, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama Engkau. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami, turunkanlah sejahtera. Kiranya Tuhan menyingkirkan corona ini, dan kami mohon penjagaan pelindungan Tuhan untuk setiap keluarga kami, tidak ada yang terkena corona, semuanya sehat, sembuh. Mohon penjagaan pelindungan Tuhan, dan semuanya anak-anak kami yang ujian Tuhan tolong, buatlah berhasil ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang sangat mengerjakannya dan bisa lulus dengan baik, dapat menyelesaikan dengan baik. Kami mohon rahmat-Mu, mohon berkat, mohon rahmat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu ke
bisa. Iya. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengumuman pada malam hari ini. Minggu depan itu ada perjamuan suci. Silakan bisa menyiapkan roti dan anggur, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan itu bisa mengambil di gereja di Ciputra 3E, sekaligus nanti bisa mengambil andai kata butuh amplop persembahan Natal, silakan ada di sana. Amplop untuk persembahan bulanan, ucapan syukur, perpuluhan dan sebagainya ada di sana. Termasuk juga ada amplop ucapan syukur. Biasanya kita setiap tahun sekali ada gentong untuk memberikan persembahan ucapan syukur di akhir tahun. Nah, semua amplop ini sudah disediakan di gereja, ya. Dari bagi Bapak Ibu yang tidak sempat untuk mengambil, ya bisa transfer saja dengan keterangan untuk ucapan syukur, untuk Natal dan sebagainya. Baik, dan mulai hari ini, terhitung mulai hari ini, gereja akan memberikan hadiah atau kenang-kenangan Natal tahun 2020 ini berupa speaker, ya, berupa speaker HP dimulai terhitung dari hari ini tanggal 29 November sampai nanti 20 Desember. Jadi bagi Bapak Ibu yang rajin tiap minggu datang di Zoom, jadi hanya yang di Zoom saja, yang di IG dan sebagainya tidak dihitung, tetapi yang di Zoom saja akan diberikan hadiah ini speaker HP per keluarga, ya. Yang 4 kali pertemuan itu akan dapat ini, ya. Bagi Bapak Ibu yang 4 kali datang ditambah membawa jiwa baru, dibonus dengan pulsa, ya, dapat speaker plus pulsa, ya. Baik, pertemuan mendatang kita tetap sama. Dari Selasa ada pemahaman Alkitab jam 7:30, kemudian hari Sabtu itu remaja jam 5, kemudian hari Minggu depan kita tetap berjumpa nanti jam 9 pagi dan ibadah pagi, jam 11 siang sekolah minggu, dan malam jam 6 ini dengan ibadah malam kita. Amin. Masih tetap lewat Zoom kita. Ya, terus berdoa supaya internet di Indonesia berjalan dengan baik, ya, supaya ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Iya, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Roma. Ibu Roma. Ya, dengan opung disilalahi. Banyak. Hai, nyanyinya bagus. Mantap. Tuhan berkati. Ya. Amin, makasih. Oke, sama-sama. Amin. Ya, Tante. Ibu Arni. Tante. Tante Mak Mei. Opung. Halo, Tuhan berkati Ibu. Halo, Tiun. Tiun dong. Iya, Tuhan berkati. Makin putih kamu. Ya, halo Pak, Tuhan berkati. Maaf belum bisa ketemu ya nanti. Saya sibuk sekali, Tuhan berkati, nanti saya telepon. Aduh, si kecil. Halo Pak. Oke, Pak Sugi. Tuhan berkati Pak Sugi, ya. Pak Hilman. Bu Sehat, Yanti, ya. sehat ya. Halo Ya. Say, Tuhan berkati. Mana Yosuanya? Yos mana Yos sama Pak Iin? Halo, ganteng. Halo bro, lagi apa bro? Nih adikmu di sini bro. Sakit. Waduh, gara-gara burung jangan-jangan. Ibu, Tuhan berkati Ibu Eliwati. Tuhan berkati. Nanti sama kalian.
Pak Sarif. Oi. Selin, bapaknya di sini. Nih papimu nih. Selin, bapaknya di sini, Selin. Ayo, Selin ini papimu. Nih. Selin, bapak di Hei, sini. bapak di sini nih. Hei. Dia bengong. Hei, bapakmu di sini. Hei. Lebih apa? Makasih layanannya. Ya udah, papanya kan ya.